Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan di malam hari ini adalah bagian kedua dari pembahasan kaidah yang berbunyi Al-'adatu muhakkamah. Coba dibaca saya. Al-'adatu muhakkamah. Sama-sama, 1, 2, 3. Al-'adatu muhakkamah. Coba dihafalin. Artinya, adat kebiasaan atau adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat dan selama syariat tidak menetapkan rincian-rincian dalam satu hukum, maka dia bisa jadi rujukan hukum. Perhatikan terlebih dahulu di papan tulis, tidak usah mencatat. Asy-syari', penetap syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, kadang membagi beberapa hukum. Seperti ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Allah tetapkan salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Kadang semua ini banyak yang sudah diatur rinciannya. Seperti sholat fardu itu dirincikan secara jumlah 2, 4, 4, 3, 4. Kapan mengerjakan sholat fardu, hadap mana, dan lainnya itu semua ada rinciannya. Tapi ada sebagian dari hukum-hukum ini tidak dirincikan. Kalau tidak dirincikan, terus hukumnya diambil dari mana? Dari sini. Dari adat istiadat yang bisa dijadikan rujukan. Maka ada kaidah al-'adatu muhakkamah. Contoh-contohnya sebenarnya sudah disebutkan di pertemuan 2 minggu lalu. Tapi di 2 minggu lalu itu belum selesai. Maka di minggu ini kita akan contohkan contoh barunya di dalam bidang muamalah harta. Teman-teman bisa buka di channel Muflis Safitra Official. Ada di gambar yang pertama bagian D. Karena bagian A sampai C sudah di 2 minggu lalu. Kalau ada yang tidak datang atau belum tahu pembahasannya, berarti silakan nonton rekaman kajiannya di YouTube dan Facebook Muflis Safitra Official. Mari kita contohkan di D, silakan. D. Dalam muamalah transaksi harta. 13. Allah dan Rasulnya mensyaratkan adanya saling ridho atau kerelaan di antara kedua belah pihak dalam akad muawadat atau komersil, dan tidak mensyaratkan lafaz tertentu untuk mewujudkan akad tersebut. Bahkan akad dapat terjadi dengan lafaz apa saja, dengan perbuatan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan maksud kedua belah pihak. Karena itu para ulama berkata, yan'aqidul 'aqda bikulli ma dalla 'alaihi. Yan'aqidul 'aqdu bikulli ma dalla 'alaihi min qaulin aw fi'lin. Akad dianggap sah dengan segala sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian, jual beli tanpa akad lisan atau ta'ati, dengan cara mengambil barang dan langsung bayarnya tanpa ucapan saya beli dan saya jual seperti sesuaian hukumnya sah, karena sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak melanggar syariat. Bagian ulama menegaskan juga bahwa jual beli tidak sama dengan akad nikah. Mereka berpendapat bahwa ijab dan qabul dalam nikah harus dilakukan dengan lafaz atau tulisan yang dapat mewakili lafaz tersebut. Sebelum dilanjut, saya perjelas di bagian sini.
Kapan adat istiadat bisa menjadi rujukan hukum? Dalam dua keadaan. Keadaan pertama, syariat tidak rinci untuk yang bab itu sendiri. Syarat yang kedua, selama adat tersebut tidak melanggar syariat. Kalau dia melanggar, maka adat tidak boleh dipakai. Kesimpulan, syariat punya berbagai hukum. Kadang dirincikan, kadang tidak dirincikan. Kalau ada rinciannya, maka tidak boleh bikin aturan sendiri. Harus ikut rinciannya syariat. Bila tidak dirincikan, maka bisa pakai adat. Kapan itu terjadi? Dalam dua kondisi. Pertama, tidak dirincikan. Yang kedua, adat itu tidak melanggar syariat. Bila adat melanggar syariat, maka tidak boleh dijadikan rujukan. Contohnya bagaimana? Contohnya berikut ini. Di dalam syariat Islam ada yang namanya hukum terkait jual beli. Hukum jual beli, hukum asalnya mubah. Bagaimana caranya? Bagaimana cara orang jual beli? Cara orang jual beli di masa lampau, ada yang ngasih barang, ada yang terima barang. Maka seseorang berkata, aku beli kurmamu, ini uang dinarnya, ini uang dirhamnya. Terus dia bilang, oke, aku jual kurmaku kepadamu, ku terima uangnya. Zaman dulu orang suka ngomong gitu. Yang satu ngomong beli, yang satu ngomong jual. Makanya kalau di Banjar itu katanya, sampai zaman sekarang masih orang bilang gitu. Apa orang bilang? Tukar. Berkembang zaman di zaman sekarang, ternyata kadang kita beli sesuatu orangnya nggak ada di situ. Online. Apa ada antum cakap-cakap sama penjual online? Ketik-ketik ada. Tapi mesti ketik-ketik apa tidak? Tidak. Kadang cuma pencet tombol, beli, masuk keranjang, bayar. Kita nggak pernah ngomong, ku beli, ku jual. Contoh yang lain, pergi ke supermarket. Itu kita tinggal datang ambil keranjang, apa ini, troli, dorong, ambil, bayar ke kasir, kasirnya juga cetit, kita scan, cek, nggak ada sama sekali ngomong, bisa apa nggak? Bisa. Pertanyaannya, haruskah jual beli itu dengan cara ku jual, ku beli? Jawabannya, syariat tidak pernah merinci soal ini. Syariat cuma bilang jual beli itu hukum asalnya halal. Jadi karena tidak dirincikan soal cara bilangnya, cara ngomongnya, cara beli, cara jualnya, maka kembali kepada adat istiadat. Adat istiadat kita di zaman sekarang bagaimana? Adat istiadat kita di zaman sekarang sudah melazimkan orang kadang jual beli bahkan tak berbicara. Berarti hukumnya boleh. Lanjut, nomor 14. Contoh 14. Contoh 14. Serah terima barang atau qabd saat melakukan suatu transaksi bisa berbeda-beda, tergantung jenis barang dan urf atau kebiasaan suatu masyarakat. Rumah bisa dianggap telah qabd dengan acara serah terima kunci. Mobil baru bisa dilakukan qabd dengan serah terima pengganti BPKB sementara dan kuncinya. Mobil bekas bisa dengan serah terima kunci, STNK, dan BPKB. Di zaman dulu, orang jual beli untuk qabd itu begini. Qabd itu artinya serah terima. Yang satu ngasih dinar, yang satu ngasih kurma. Ini pegang, itu namanya sudah serah terima. Di zaman sekarang sudah berbeda. Misalnya kita mau jual beli rumah. Kayaknya di masa Nabi itu ada nggak sih jual beli rumah? Kebayang nggak? Nggak ada ya. Orang itu ya bangun rumah.
bangun pakai tanah, bangun sendiri. Gak ada namanya developer di masa Nabi. Nah, sekarang kadang kita mau punya rumah, kita harus beli dulu. Sama siapa? Sama developer. Developer kan gak bangun sendiri, developer itu perusahaan. Siapa yang bangun? Kontraktor. Jadi di sini kita mau belinya sama developer. Tapi developer gak bangun sendiri, dia suruh kontraktor. Kalau rumahnya ada sesuatu, siapa yang tanggung jawab ini? Jawabannya supaya jelas, supaya tidak kelahi di belakang hari, maka nanti ada acara serah terima kunci. Kapan terjadi? Bila rumah sudah selesai, plek, kunci sudah dipegang oleh si kontraktor, ketemu bertiga di rumahnya. Mari kita keliling rumahnya, home tour, diperiksa satu-satu. Ini oke, nice. Ini sudah nyala, airnya udah jalan, oke. Lampunya sudah nyala semua, oke. Kokoh ya, mengenanya ya. Ada yang kurang, oh ini belum dipasang nih. PR ya, dicatat di PR. Ini belum dipasang nih. Oh ini lupa nih, showernya mana nih. Sudah 1 harian itu, baru kemudian bikin BAST. Berita acara, serah terima. Serah terima, ini kuncinya saya serahkan kepada developer. Sekarang berpindah tanggung jawab saya ke developer dan pembeli. Tapi saya punya PR, yaitu pasangkan wastafel sama jet shower yang lupa. Serah terima kunci inilah yang disebut dengan qabd. Yaitu sudah ada serah terima barang. Kan rumah nggak digini kan? Ini bukan nggak mungkin rumah diginin. Ini Pak rumahnya. Emang kita jual beli miniatur rumah? Kan enggak begitu. Begitu juga kalau kita jual beli mobil, kan kita enggak beginikan mobilnya. Ini mobilnya. Bismillah. Enggak bukan gitu. Apa yang kita serah terimakan? Kunci. Terus? BPKB. Satu mah? STNK. Itu namanya qabd. Nanti dampaknya kemana? Dampaknya misal pas jual beli kredit. Kalau teman-teman perhatikan media sosial saya, dalam 3 bulan terakhir ini, ada konten judulnya 12 hari belajar cara punya mobil secara kredit tapi tetap sesuai dengan syariah. Di situ ada pembahasan tentang qabd. Gak boleh serah terima kreditnya. Ini nasabah, ini pembiaya, ini penjual mobil. Tidak dinyatakan qabd kalau kita disuruh ambil sendiri mobilnya. Ini harus beli dulu, transaksi dulu, sudah dimiliki mobilnya, baru jual beli. Qabdnya harus ada dulu. Nah, ini saya nggak usah panjang lebarkan, ini cuma contoh, nanti antum malah pusing, malah beralih ini dari hukum, dari kaidah fikih berubah jadi hukum seputar murabahah. Lanjut, 15. Gantian bacanya. 15. Bila ada wakaf yang bersifat mutlak, wasiat yang bersifat mutlak, pengakuan atau ikrar yang bersifat mutlak, dan yang semisalnya, maka penafsiran untuk semua itu dikembalikan kepada urf atau adat kebiasaan yang berlaku apabila syariat atau pihak yang membuat akad tidak memberikan rincian. Ya. Ada wakaf sifatnya mutlak. Perhatikan dulu jamaah. Gak usah membaca. Seorang ustadz didatangi oleh bapak-bapak. Ini ustadz. Didatangi bapak-bapak. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Kenalkan, nama saya Pak Hamzah. Oh ya Pak, gimana? Pak Ustadz, saya punya sertifikat. Ada di Tenggarong. Saya sudah mau mati. Daripada saya bawa mati, nggak dibuat apa-apa, saya serahkan ke Ustadz. Buat wakaf. Oh terima kasih Pak. Kira-kira buat apa Ustadz? Nantilah saya pikirkan ya. Bapak mau buat apa? Terserah Ustadz. Oke, saya terima. Sudah diterima, pergilah bapaknya.
Ini wakaf mutlak namanya. Karena si bapaknya nggak bilang masjid, pondok, panti asuhan. Bapaknya bilang terserah Ustadz. Tiba-tiba berubah jadi rumah pribadinya si Ustadz. Kejadian di soalnya. Tiba-tiba berubah jadi rumah. Ikhwan-ikhwan yayasannya tadinya bilang gini, ini sekolah. Oke, di rapat yayasan sekolah. Seiring jalan waktu, pas berdiri, oh Masya Allah, oh berdiri 2 tingkat ya, oh iya. Lama-lama, sekolah fasadnya kok kayak rumah. Fasad apa teman? Fasad tampilan depan itu. Ini sekolah ya? Kok tampilnya kayak rumah? Lama-lama ketika jadi, benar-benar jadi rumah. Ketika ditanya, si bapaknya bilang, oh orang itu kan dulu bilang sama saya terserah. Ya terserah saya dong. Kita katakan, tidak boleh begitu Bapak. Karena itu wakaf mutlak. Maka karena tidak ada penafsiran khusus itu buat apa? Kembalikan kepada urf. Urfnya bukan buat rumah pribadi. Sejak kapan ada orang mewakafkan sesuatu buat rumah pribadi? Rugilah orangnya. Mending dijual. Mending tanahnya kemarin dijual, dijadiin apa? Atau dikasih ke orang yang bisa bangun pondok. Kalau ternyata Bapak jadikan rumah pribadi. Enak betul. Oh, tapi yang penting pokoknya orangnya bilang sama saya terserah saya. Maka tafsiran saya terserah saya alias buat saya. Paham ini? Kita katakan yang benar kalau ada wakaf mutlak maka ditafsirkan wakaf itu buat apa? Sesuai urf. Dan urfnya kita orang ustadz kalau dikasih wakaf itu bukan buat pribadi. Itu namanya nilep aset umat. Itu buat sosial. Nggak boleh buat pribadi. Kecuali kayak ustadz-ustadz yang memang disayang sama jamaahnya. Ada ustadz-ustadz kita tuh disayang sama jamaahnya. Ustadz, karena anak ini ngaji pertama sama antum, anak mau kasih antum hadiah. Ini tanah sertifikatnya buat antum. Itu baru boleh pribadi. Paham? Nah itu belum ada yang datang ke saya ngomong begitu. Belum pernah ada yang bilang gitu. Ya. Setelah ini, bilang Bapak ya. Kalau ada yang bilang gitu, ini buat Ustadz, saya pertama kali ini dapat hidayah lewat Ustadz. Baru boleh buat Anda. Kalau dia bilang ini wakaf, apalagi yang punya wakaf, tentu bukan wakaf buat rumah pribadi. Bisa dipahami? Apa dalilnya saya nggak boleh buat pribadi? Maka dalilnya ini. Apa bunyinya? Baca. Al-'adatu muhakkam. Dah, terus. 16. Selesainya jual beli perabotan rumah secara online bisa dengan pembeli memvideokan barang saat unboxing. Tidak ditemukan kerusakan dan pembeli tidak melakukan komplain melalui aplikasi dalam kurun waktu 6 hari. Ya. Kalau ada orang beli sesuatu secara online. Ada yang pernah beli secara online? Misalnya nih ya, perhatikan, dosa membaca. Berhenti membaca, lihat ke depan. Ini misalnya bungkusan plastik wrap. Isinya saya beli sesuatu kan. Biasanya disebutkan oleh si toko online tidak menerima komplain bila tidak divideokan. Betul kan? Nah, sehingga pegang satu. Tolong videokan ya. Nah, videokan. Saya buka ini ya. Krek. Sek. Di video nampak, oh barangnya oke. Oh tidak pecah. Speknya, oh sesuai. Sudah ini, oke. Barangnya sudah oke. Orangnya juga tidak bilang oke di aplikasi. Nggak kembali ke, kan biasanya kan kalau sudah selesai oke kan biasanya di okein tuh. Sudah diterima barangnya. Tapi dia nggak okein. Nggak apa-apa. 6 hari nggak diokein otomatis oke. Itu tidak. Lewat 1 minggu, baru lihat dia dapat, loh ada yang pecah rupanya. Terus dia komplain sama si toko online-nya. Kurang ngajar, saya dikasih barang pecah.
Saya baru tahu dalam 7 hari, gini-gini. Oh, dia komplain di situ caci maki. Ku kasih kamu bintang 1. Dibuat caci maki. Apakah orang yang toko online itu berdosa? Jawabannya, apabila memang dia tidak sengaja, tidak bermaksud. Yang kedua, dia mau bertanggung jawab, asalkan ada videonya. Videonya memang sudah ada. Dan dalam 6 hari, bila ternyata ada sesuatu, maka segera dikomplain. Tanpa ada komplain dalam 6 hari, maka dianggap sudah terima barang. Maka si toko nggak bisa dituntut. Si toko juga tidak dianggap berdosa. Karena itu salah Anda sendiri. Kenapa Anda tidak teliti waktu datang barangnya dan dikasih waktu 6 hari, kenapa tidak komplain segera? Kalau ada yang bilang, wah ini penipuan ini. Kita bilang, enggak Pak, dia enggak menipu. Tapi kan saya dikasih barang pecah. Saya kan gini-gini. Enggak Pak. Ada kaidah fikih yang berbunyi, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa jadi rujukan manakala tidak ada rincian dan tidak melanggar syariat. Dan si toko tidak melanggar syariat. Karena Bapak justru dikasih hak khiyar selama 6 hari bahkan. Tapi Anda yang tidak mengambil hak khiyar. Jadi pahami? 17. Gantian bacanya. Ke-17, jika dalam kesepakatan jual beli tidak disebutkan masa garansi, maka jangka waktu garansi kerusakan barang mengikuti standar kebiasaan pasar untuk jenis barang tersebut. Nah, kita beli HP. Beli HP. Baru buka boxing. Baru diketek-ketek nih, Pak, coba ini ya, sudah benar ya, coba dicolok. Pak, nyala ya chargernya. Silakan dites dulu. Dites, tes. Bagus. Terima struk, bayar, pulang orangnya. Setelah 2 tahun, baru dia bilang, ternyata nih barangnya jelek. Saya beli 2 tahun yang lalu. Ya. Si tokonya kan bingung. Lah kenapa baru 2 tahun baru komplain Pak? Iya ternyata ada cacatnya HP ini. Saya baru sadar setelah saya pakai 2 tahun. Ya. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus diganti. Kan garansi. Maka si toko bisa bilang gini, Pak, kita garansinya cuma 1 tahun. Maka si orang itu bilang, enggak ada, coba nih di kotaknya. Nah, mana tulisan kata garansi 1 tahun? Nah, enggak ada kan? Nih, kwitansinya nih, mana? Nih, kwitansinya. Mana tulisan 1 tahun? Enggak ada kan? Nah, enggak ada. Pokoknya garansi berarti selamanya. Kalau seperti ini, terjadi perselisihan. Kalau terjadi perselisihan, maka kita kembalikan kepada syariat. Di dalam syariat ada kaidah yang berbunyi, al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi rujukan dalam menentukan hukum. Termasuk diantaranya garansi. Garansinya karena tidak ada kesepakatan, maka dikembalikan kepada garansi adat kebiasaan. Berapa sih kebiasaannya 1 HP? Berapa tahun? 1 tahun. Karena sudah 2 tahun baru datang, ya berarti sudah tidak bisa Anda klaim garansi. Bisa dipahami? Lanjut. Ini yang nomor 18 ini, pas saya ketik-ketik saya agak ketawa-ketawa juga. Jujur ini idenya AI ini. Saya bilang coba kasih contoh al-adatu muhakkamah kekinian. Dikasihlah contoh nomor 18 ini. Nomor 18, fasilitas dalam kamar hotel seperti air minum botol atau galon, sabun dan sandal boleh digunakan dan dibawa pulang tanpa bayar tambahan karena sudah include termasuk ke dalam biaya sewa kamar berdasarkan adat kebiasaan masyarakat. Berbeda halnya dengan sarapan, handuk, remote, TV atau AC, kain diranjang dan lain-lain. Fasilitas dalam kamar hotel, apa yang boleh diambil, apa yang tidak boleh diambil, apa yang bisa dibawa pulang, apa yang tidak bisa dibawa pulang, itu kembali kepada urf. Apa dalilnya ini? Al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan itu menjadi penentu hukum. Manakala di dalam syariat tidak ada rincian. Kan gak ada rincian tentang kamar hotel. Terus ada orang nginep di hotel, handuknya dibawa pulang.
Ketika dia mau check out, saya mau check out mbak, ini kartu kamarnya. Terima kasih. Permisi pak, tunggu sebentar pak. Kami cek dulu. Kamar 316 tolong dicek. Tiba-tiba bunyi tol gitunya. Handuk hilang. Maka ngomong oleh resepsionisnya, maaf Pak Rinil, handuknya Bapak bawa? Iya. Maaf Pak, handuk tidak bisa dibawa. Boleh dong, saya bayar 400.000 semalam, masa nggak boleh bawa handuk? Pelit betul hotel ini. Maaf Pak, handuk tidak include. Boleh. Baru kali ini saya nginep di hotel, handuknya nggak boleh dibawa. Padahal memang itulah hotel pertama yang dia inapi. Ya, berkelahi kan di situ. Kelahi, satunya minta handuknya dikembalikan. Bapak kalau ini nanti kami laporkan polisi. Wah kurang ajar, masa handuk aja nggak boleh dibawa? Maka kita katakan, Pak maaf ya, Bapak pernah belajar agama apa enggak? Kalau nggak pernah belajar agama saya kasih tahu, ada kaidah fikih yang berbunyi al-adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa menjadi penentu hukum. Dan adat kebiasaan Pak, kalau Bapak memang sering nginep di hotel, dimanapun nggak ada handuknya dibawa pulang. Sekalinya bunyi lagi walkie-talkie-nya. AC, remote AC, remote TV hilang semua. Lutfi, ya gimana? Remote TV hilang juga. Sama gelas-gelas yang ada di kamar mandi itu hilang semua. Pokoknya hilang semua. Nah. Oh ternyata TV juga digondol. Masuk koper. Ya. Maka yang ada di dalam kamar hotel yang menurut ada kebiasaan itu cuma dipinjamkan, maka tidak boleh dibawa pulang. Apa yang secara adat, yang secara urf itu bisa dibawa pulang? Contoh, air minum 2 botol yang segini, yang lebih gede, dan kakaknya ini yang segini, atau 1 botol besar. Asalkan ada tulisannya bergelantungan, with complimentary. Kalau masih tertulis 15.000 rupiah berarti bayar. Ya. Soalnya saya kemarin nginep di Surabaya begitu dia. Ada 2 botol, satunya with complimentary, satunya lagi Rp 15.000. Waktu saya check out, dia nanya, mohon maaf Pak, kalau botol yang di meja diminum, yang botol kaca aja Mas. Oh ya, berarti free. Saya sudah tahu, kalau saya sudah biasa nginep, dia ngerti. Ada orang diminum juga. Begitu dikomplain, marah dia. Yang boleh diambil misalnya kopi gula teh yang sachet-sachet kecil. Sikat gigi. Sabun yang batang-batangan. Sabun sama sampo yang botol-botol kecil. Itu boleh dibawa pulang. Tapi sabun sama sampo yang ditempel di dinding. Yang segini ukurannya, 2 biji itu, nggak boleh ini digondol pulang, nggak boleh. Ya. Karena ada juga, bagus nah buat di rumah. Bi ambil aja Bi, nggak apa-apa itu Bi. Hilang, dibawa digondol pulang. Hair dryer hilang juga. Benar-benar ya. Nah itu kampungan itu namanya. Udah ngerti adat kebiasaan. Gantian bacanya. 19. Dalam fikih jual beli ada yang disebut khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan jual beli karena ditemukan cacat pada barang yang tidak diketahui oleh pihak pembeli sebelumnya. Namun, cacat yang membolehkan khiyar aib merujuk pada standar kelayakan barang di pasar umum atau sesuai urf. Artinya, bisa jadi ada cacat yang tidak teranggap berdasarkan adat kebiasaan, sehingga khiyar aib tidak berlaku. Ya, situ dulu. Dalam fikih jual beli ada yang namanya khiyar aib. Khiyar aib itu adalah haknya si pembeli untuk membatalkan beli ketika dia temukan cacat. Kalau dia temukan cacat, maka dia boleh kembalikan barangnya dan dia minta kembali uangnya. Tapi untuk menentukan itu benar-benar aib atau bukan, cacat atau bukan, itu juga kembali kepada urf. Kembali kepada apa? Urf. Kalau urfnya bilang itu cacat yang diterima, maksudnya cacat yang umum biasa terjadi, berarti Anda tidak berhak mengajukan khiyar aib. Tapi kalau cacatnya memang tidak umum, maka Anda berhak
untuk meminta kembali uang Anda dan mengembalikan barang jika si penjual tidak memberitahukannya. Contoh, jual beli HP second. Dijual HP second, iPhone 17, harga 15. Wih, murah nih. Biasanya 27, dijual 15. Oke deh. Mana HP-nya? Saya mau beli. Coba lihat dulu. Kutak-kutik. Oke, casnya ada. Oh, casnya nggak ada, Mas. Boxnya memang nggak punya cas zaman sekarang. Oh gitu. Cek. Oke deh, saya beli. Dibeli 15 juta, handphone dibawa pulang. Besoknya dia kembali, dia bilang, saya mengajukan khiyar aib. Ini HP saya kembalikan, saya minta uang saya 15 juta, soalnya HP ini cacat. Cacatnya apa ya Mas ya? Sampai nggak perhatiin HP ini cacat apa? Apa Mas? Nggak ada casingnya. Ngawur aja. Dia bilang, ini HP ternyata nggak bagus. Ternyata nggak bisa pakai apa? Apa? Bukannya kalau ditaruh di mobil langsung nempel, langsung ngecas itu nah. Ternyata nggak bisa. Kalau teman-teman saya semua HP-nya itu bisa tek langsung kring ngecas. Ini nggak bisa. Ya iyalah nggak bisa, ini kan cuma HP iPhone 13 Mas. iPhone 13 kan belum begitu. Bener gak sih? Oh sudah bisa ya? Saya nggak tahu saja. Anggap yang nggak bisa berapa? Yang nggak bisa 10 ya. Namanya juga HP iPhone 10 Mas. Ya berarti HP Anda cacat. Itu nggak cacat Mas, memang bawaan pabrik begitu. Oh tapi Anda berarti nipu. Mas kalau nipu tuh saya sembunyikan. Sampean nggak baca betul-betul kah? Coba nih, lihat. Saya bikin pengumuman kemarin. iPhone 10. Memang saya jual iPhone 10. Dia bilang, soalnya angka 10-nya kayak 8 ini. Jadi saya pikir 18 katanya. Ini yang salah siapa? Ya. Yang jelas saya tidak menipu, saya tidak ngarang-ngarang, saya memang jual iPhone 10. Soal perkara matanya sampean melihat itu jadi 8, bukan urusan saya. Ya. Pokoknya saya tuntut Anda ke polisi. Pergi dia ke polisi. Sama polisi dibilang, bapaknya pernah lihat ya? Ala ada tuh muhakam, gak pernah belajar kah? Kata polisinya. Saya polisi aja ngaji kok. Katanya. Itu gak bisa dituntut sebagai khiyar aib. Soalnya yang salah itu bukan si penjualnya, yang salah Anda sendiri. Contoh yang lain, jual motor. Anggap ini motornya. Anggap ini motor ya. Setelah 2 hari dibeli, dikembaliin. Saya minta kembali uang, motornya saya kembalikan. Loh kenapa Mas? Setelah saya kemarin isi bensin, baru saya jalan sebentar, bensin sudah setengah. Berarti ada yang bocor ini. Saya tadi pergi ke bengkel, ternyata memang di bawah sini. Nah, ini bocor. Nah, ini bocor ini. Makanya saya pengen jual murah, ya kan? Oh, saya mana tahu? Nggak mungkin nggak tahu. Masa ada orang jual tangki bocor nggak tahu? Harusnya feeling dong. Baru ngisi penuh. Baru 2 hari kok sudah setengah. Anda harusnya sudah tahu, nggak mungkin. Pokoknya saya minta khiyar aib. Kalau enggak saya ajukan ke polisi. Mungkin atau tidak diterima? Ya mungkin. Kecuali dia bilang begini, saya jual ini motor saya kepada Anda. Makasih ya, Masya Allah ini motor X-Max harga cuma 12 juta. Murah ini. Ya, kok bisa jual murah gini gimana? Malu Mas, soalnya tangkinya bocor. Oh gitu. Ya, ini tangkinya bocor. Tapi ini kalau dilas insya Allah sih paling habis 2 juta. Cuman saya malas aja ngelasnya. Motor saya masih banyak lagi soalnya. Gitu kan? Pulang orangnya. Dibawa pulang motornya. 2 hari kemudian dia kembali lagi. Dia bilang, saya minta kembalikan uang saya 12 juta karena saya nggak jadi mau beli motor ini. Saya kembalikan. Minta uangnya. Loh kok dikembalikan kenapa Mas? Soalnya tangkinya bocor.
Kata si pembelinya. Penjualnya bilang apa? Kan saya sudah kasih tahu kemarin waktu jelang beli. Saya bilang, saya jual murah karena tangkinya bocor. Tapi kalau sampean cari tukang las, paling-paling nambah 2 juta. Kan saya sudah kasih tahu. Khiyar aib itu baru berlaku kalau saya sembunyi-sembunyi. Wah, pokoknya sampean menipu. Nah, kita bilang, sampean ini nggak pernah belajar ya? Ada kaidah fikih yang berbunyi? Al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa menjadi penentu hukum. Adat istiadat kita kalau jual motor, tangkinya bocor, biasanya dikasih tahu apa enggak? Biasanya enggak dikasih tahu. Biasanya kasih tahu, dan saya sudah kasih tahu. Tapi ternyata Anda mau menerima, ya sudah, bukan urusan saya. Lanjut. Demikian pula untuk masalah tadlis, penipuan dengan menyembunyikan catat atau memasukkan kondisi barang seolah-olah lebih baik daripada keadaan sebenarnya sehingga pembeli tertipu. Di antara contoh kasus yang banyak dianggap tadlis, seperti mengecat ulang mobil bekas untuk menutupi bekas tabrakan, menyembunyikan kerusakan mesin motor, mencampur bahan makanan premium dengan yang berkualitas rendah tanpa memberitahu pembeli, dan sebagainya. Dianggap penipuan atau tidak merujuk pada standar kelayakan barang di pasar umum atau sesuai urf. Ada juga dalam jual beli namanya tadlis. Tadlis itu ditutup-tutupi kondisi cacatnya supaya dikira bagus. Contohnya zaman sekarang mobil sudah bekas tabrakan, supaya kelihatan bagus dicat ulang. Apakah si penjual itu dianggap menipu atau tidak? Itu kembali kepada urf. Kalau ternyata cacatnya cuma sedikit, itu tidak dianggap. Tapi kalau satu body bahkan sudah full body itu memang hancur remuk-remuk, lalu kemudian dicat ulang, terus nggak diomongin, maka khawatirnya memang dianggap nipu. Kalau mau jual mobil bekas, ya ada pengalaman saya yang menurut saya ini mungkin bisa menjadi solusi. Waktu itu jual mobil, lalu si pembelinya datangkan ahli inspeksi. Kalau nggak salah dia cuma bayar 300 ribuan. Mobil nggak boleh dibawa dulu. Dia bilang, Ustadz saya mau beli, saya tertarik mobilnya Ustadz, saya mau beli, tapi saya mau cek dulu. Kalau nanti dicek, itu nggak boleh dibawa ya Ustadz seharian. Dia akan cek dari pagi sampai sore. Oh silakan. Jadi seharian itu saya taruh di depan kantor, orangnya buka, pinjam kunci, buka kap, seharian diinspeksi. Inspeksi body, semuanya ada laporannya. Dia bayar 300 ribu. Hasil laporannya mobilnya bagus. Kalau sudah seperti itu, dia sudah beli, uang sudah saya terima, 5 hari kemudian dia minta kembali, saya tidak mau. Boleh tidak saya tidak mau? Boleh, karena sudah pakai jasa inspeksi. 20. Gantian? Dalam ke-20, dalam fikih jual beli, ghaban atau ketimpangan harga yang merugikan yang ringan masih lazim terjadi dalam tawar-menawar dimaafkan. Adapun ghaban yang besar atau al-ghabnul fahishu, terutama jika disertai penipuan, dapat memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan akad menurut banyak ulama. Penetapan besar dan kecilnya ghaban merujuk pada standar di pasar umum atau sesuai uruf. Misal, barang yang seharusnya di pasaran itu murah saja, dijualnya mahal. Ya, tapi ternyata ditutup-tutupi, ternyata di situ ada penipuannya. Misalnya apa ya? Azan dulu sambil saya pikirkan contohnya, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Perhatikan coba. Ada yang namanya ghoban. Ghoban itu ada ketimpangan harga dari yang seharusnya dan dianggap merugikan. Misalnya beli ternyata kemahalan atau jual ternyata kemurahan. Terlalu murah, terlalu mahal. Misalnya ada lansia tinggal sendirian. Dia suka pakai perhiasan. Qadarullah lansianya ini buta huruf, nggak bisa baca tulis. Terus ada tetangganya bilang, Nenek suka pakai emas, itu kalau dibeli mahal loh, Nek. Iya kah? Iya, Nek. Oh, mahal emasnya Nenek. Berapa sekarang? Kalau orang jual itu 1 gram itu, sekarang sudah 500.000 loh, Nek. Padahal berapa? Emas perhiasan berapa segram? Emas perhiasan mungkin anggaplah ya 2 juta gitu ya. Sekarang sudah 500.000 loh, Nek. Neneknya pikir itu mahal. Kalau nenek mau, ku beli 700.000. Daripada nenek jual ke orang-orang, paling dapat 500. Aku jual 700. Ku beli nanti 700. Mau Nek, ku beli. Padahal ini ketimpangannya bahkan hampir sepertiganya saja dari harga pasar. Paham nih ya? Terus datanglah anak-anaknya si nenek pas lagi liburan. Loh, mana emas-emasnya mama? Sudah mama jual ke tetangga. Berapa dijual? Dijual bagus harganya, 700.000. Astagfirullah, ma, 700.000. Kok bisa begitu? Ya dia soalnya bilang harganya orang-orang 500.000. Dia tawar 700. Ya mama kasihlah. Mama tahu ke harganya berapa? 2.300.000. Nah di sini neneknya komplain ke tetangga. Sini mak, kita datangi itu tetangganya. Yang mana mukanya? Saya mau tahu orangnya yang mana. Pergi dari tetangganya. Maaf bu, ibu telah menipu ibu saya. Saya nggak nipu kok. Ibu bilang sama mama saya harganya 700. Padahal di luar sana ibu tahu kan harganya 2.300.000. Ya, berapa kali lipat ini? 3 kali lipat ya? 3 kali lipat harganya. Saya minta kembali, saya mengajukan khiyar ghoban. Soalnya telah terjadi ketimpangan harga yang merugikan kami. Ibu belinya terlalu murah. Nah, untuk menentukan besar kecil, ini ghoban beneran apa enggak, ini kembali kepada urf. Begitu. Contoh yang lain. Beli HP. Pasaran Balikpapan, rata-rata anggaplah aja 5.500.000. Ada orang beli di tempat lain 5.700.000. Waktu dia pergi ke Kelandasan 5.500.000. Besoknya dia kembali ke toko tempat dia beli. Anda telah menipu saya. Kenapa Pak? 5.700.000. Ternyata di Kelandasan 5.500.000. Berarti Anda menjual kepada saya lebih tinggi 200.000. Saya mengajukan khiyar ghoban. Kita bilang apa? Anak ada tuh muhakkamah. Adat kebiasaan.
Itu bisa menjadi penuntut hukum. Dan selisih 100, 200 itu nggak masalah, Pak. Kami juga nggak memaksa Bapak untuk beli. Karena ini cuma selisih 200.000. Dan itu adalah untung yang wajar. Lanjut, 21. Contoh 21. Tinggal 3 ya. Contoh 21. Jika seseorang pekerjakan buruh bangunan tanpa menetapkan nominal gajinya di awal, maka upahnya dibayar senilai upah standar buruh di daerah tersebut. Ujur hal misal. Perhatikan. Ada orang bangun rumah. Enggak. Kalau bangun rumah mah biasanya dari awal sudah tahu. Ada orang mau perbaiki sesuatu di rumahnya. Ada retak dindingnya sama mau pasang keramik sedikit. Karena nggak bisa sendiri maka dicari tukang. Pak, bisa ke rumah lihat-lihat rumah saya ada yang mau diperbaiki. Oh iya Pak, mana? Datang nih tukangnya, ketemu. Ini nah Pak, retak. Oh iya insya Allah gampang itu. Sama ini nah Pak, pasang keramik. Oh gampang itu. Kapan bisa Pak? Besok insya Allah bisa. Besok ya, oke. Besok langsung dikerjakan. Tanpa ada ngomong berapa. Pas besoknya minta uang. Pak sudah selesai ya Pak. Saya minta kan itu 10 kali 10. Nah 1 meternya itu 80.000 untuk keramiknya. 80.000. 80.000 katanya si yang punya rumah. 80.000 dikali 10 dikali 10. Ya Allah Pak, 8 juta kah? Saya kira 2 juta aja pasang keramik gitu. Nggak bisa Pak, 8 juta. Wah Bapak ini nipu saya. Oh, kapan saya nipu Anda? Kenapa saya dikasih 8 juta? Bapak enggak pernah tahu ke harga Balikpapan berapa? Harga Balikpapan rata-rata 90.000, saya 80.000 aja. Ah pokoknya Anda ini menipu saya. Saya nggak mau tahu, kasihnya 2 juta aja. Nih ambil nih 2 juta. Mau, enggak. Padahal sudah terlanjur dipasang keramiknya. Nah ini kan kelahi. Kalau kelahi dibawa ke Ustadz, tolong Ustadz, selesaikan masalah kami. Bapak ini merasa harganya kemahalan. Bagi saya memang harganya rata-rata 80.000 meter persegi untuk ongkos pasang saja. Marah lagi bapaknya, ini menipu Ustadz. Sudah saya bayar 80.000 per meter, keramiknya saya juga yang beli, pasir semennya semua saya yang beli. Nah, gimana nih Ustadz? Cara menyelesaikannya? Ada tuh. Muhakkamah. Kembalikan kepada berapa biaya tukang di daerah itu. Dan saya yakin insya Allah 80.000. Soalnya saya sudah lakukan itu. Makanya saya tahu. 22. Gantian, tinggal 2 lagi. 22. Jika seorang kontraktor bangunan melaksanakan suatu pekerjaan tambahan dalam pembangunan tanpa menetapkan biaya di awal, misalnya karena saling percaya atau lupa menentukannya, maka ia dibayar senilai biaya standar di daerah tersebut atau ujroh al-misal. Ya. Kita bangun bangunan, ini kebetulan saya mengalaminya sendiri. Pakai jasa kontraktor bangunan. Jasanya adalah sekian kali sekian, itu sekian. Itu sudah jelas. Tapi kan namanya bangun bangunan itu kadang-kadang tidak cukup itu saja. Ada nambah gini, ada nambah gitu. Nah, kadang-kadang ada tambahan pekerjaan yang harganya lupa untuk disepakati. Kalau memang sudah lupa disepakati, maka cara bayarnya adalah pakai harga yang umum dipakai. Saya kira sama kayak nomor 21. Terakhir. 23. Istilah satu porsi makanan ukurannya dikembalikan pada kebiasaan penjual di masyarakat setempat. Istilah satu porsi makanan itu kembali kepada urf. Misal kita beli pecel lele, kan? Pecel lele, Mas beli pecel lele satu porsi, oke. Begitu datang pakai lepekan. Ternyata pecel lelenya nih pakai lepekan. Nasinya seimprit gini. Lelenya buntut sama kepala aja. Atau enggak lele anak-anakan. Lelenya masih bayi. Masih bocil. Ditaruh sama sambelnya. Silakan Mas.
Astagfirullah. Ini pecel lele katanya. Segini aja. Iya mas. Mana cukup. Saya kalau di Jakarta segini. Mas itu di Jakarta. Ini beda lagi. Ini kampung. Namanya juga. Masnya enggak lihat kayak itu tulisannya apa? Nasi lele kucing. Versi kucing. Itu antum pernah ke Jogja? Di Jogja ada namanya nasi kucing. Pertama saya datang, ya Allah segini aja kan nasinya. Ternyata namanya juga nasi kucing, memang segitu porsinya. Maka kembali kepada urf, nggak boleh protes. Makanya namanya juga mas nasi kucing pecel lele. Di sini memang masnya lihat harganya berapa? Oh 5.000. Pantasan di kepala saya tadi pecel lele kok murah betul. Ya mas memang segini 5.000. Kalau mau lebih banyak pesan 4 biji. Jadi banyak. Oh begitu. Nah selesaikan satu porsi kembali kepada urf. Bisa dipahami? Ada yang bertanya satu? Dadah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.